Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketika Xiaoyan membunuh semua ratusan dewa pertempuran, momentum Xiaoyan pasti akan melemah. Pada saat itu, jika Jie Qingtian dan Li Hentian bergerak bersama, mereka dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan. Pada saat ini, Liu Xiaohui, Jiu Baixun, Sailin, Yun Yun, Xiao Xiao, dan yang lainnya sedang diserang dengan kejam oleh panah Ling Liuan. Xiaoyan juga berada di bawah pengepungan hiruk-pikuk ratusan dewa yang bertarung. Dan ada dua dewa yang tiada taranya, Li Hentian dan Jie Qingtian, yang sedang menatapnya. Situasinya bisa dikatakan cukup kritis. Mungkinkah Xiaoyan dan yang lainnya akan dihancurkan di sini? Panah-panah itu jatuh seperti hujan, dan panah-panah Ling Yuan yang luar biasa menyapu Liu Xiaohui, Jiu Baixun, Sailin, dan lainnya. Meskipun Liu Xiaohui, Jiu Baixun, dan yang lainnya berjuang keras untuk melawan, serangan musuh terlalu ganas, dan masih banyak orang kuat di pihak Liu Xiaohui yang tertembak oleh panah Ling Yuan, dan jatuh ke sungai yang dalam. Di tepi tebing, Jiu Qingtian dan Xiaoyan sudah dalam pertarungan yang tak terpisahkan, dan keduanya terjerat satu sama lain. Pada saat ini suara raungan naga yang dalam datang dari aliran dalam. Siapa yang berani bertindak liar di depan gua Dewa Naga? Semua akan mati untukku. Seiring dengan suara naga yang tajam, panah Ling Yuan di udara pecah berkeping-keping. Kecuali Xiaoyan, Jiu Qingtian, dan Li Hentian, semua orang terkena siulan naga tajam. Suara itu sangat mengejutkan, dan banyak orang segera menyemburkan seteguk darah. Segera setelah itu, seekor naga raksasa transparan bergegas keluar dari sungai yang dalam dan bergegas menuju orang-orang di jembatan kunci besi. Naga raksasa transparan itu hanyalah sisa dari Dewa Naga, namun meski begitu, kekuatan naga raksasa itu cukup menakutkan. Dalam krisis sebelum naga transparan itu bisa mencapai Liu Xiaohui, Jiu Bai, Yun Yun, dan yang lainnya, aliran energi yang sangat menakutkan mengalir menuju Liu Xiaohui, Jiu Bai, dan lainnya. Semua orang di jembatan rantai besi tidak bisa segera berdiri, dan mereka akan jatuh ke sungai yang dalam. Mereka dengan cepat meraih rantai besi dan hampir tidak menstabilkan tubuh mereka. Panlong kerasukan. Pada saat ini Long mengeluarkan suara rendah, dan Panlong di tangannya tiba-tiba terlempar ke udara. Panlong bangkit untuk menghadapi badai, dan dalam sekejap itu menjadi ukuran besar, kemudian menebas naga raksasa transparan. Tubuh Panlong adalah naga dewa ciptaan. Di antara semua ras naga, naga dewa ciptaan pasti memiliki tingkat tertinggi dan garis keturunan terkuat. Naga manapun dapat merasakan semacam tekanan darah di depan naga ciptaan. Dengan keras, Panlong menabrak naga raksasa transparan, memotong naga raksasa itu menjadi dua bagian, berubah menjadi sisa-sisa dewa naga lagi, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, Panlong berubah menjadi naga emas yang mempesona, kemudian membawa cahaya keemasan dari langit dan memasuki tubuh Long. Tiba-tiba seluruh tubuh Long berubah sepenuhnya, dan ribuan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, tidak hanya aura Long yang berubah, tetapi tubuh Long juga mengalami perubahan yang luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Dia awalnya seorang bocah lelaki berusia 11 tahun, tetapi sekarang dia telah menjadi berusia 17 tahun. Long tampaknya telah benar-benar berubah. Long berdiri di depan semua orang, memberi semua orang rasa aman. Long menggenggamnya di telapak tangannya, dan naga melingkar emas perlahan muncul dari tangannya. Pada saat ini Long dan Panlong di tangannya telah sepenuhnya bergabung menjadi satu. Long adalah Panlong, dan Panlong adalah Long. Keduanya telah diintegrasikan menjadi satu. Long memegang naga melingkar di tangannya, meledak secara menyeluruh, dan cahaya dewa yang menyilaukan terus-menerus keluar dari tubuh naga melingkar. Begitu Panlong keluar, siapa yang akan bersaing dengannya? Long mengayunkan naga yang melingkar itu ke bawah, dan kapak yang sangat besar melesat keluar, menebas ke arah orang-orang kuat di tepi tebing. Duar! Dengan ledakan keras, seluruh tebing terbelah menjadi dua bagian, dan banyak pria kuat yang langsung terkena kapak naga melingkar jatuh ke kematian mereka.
Pada saat ini putra Xiaoyan yang lain, Lin Er, naik ke atas. Dia datang ke sisi Long Er dan pedang para dewa dan iblis di tangannya segera melayang di udara. Setelah itu pedang dewa dan iblis dibagi menjadi dua dibagi menjadi empat dibagi menjadi 8, dan 8 dibagi menjadi 16. Pedang dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi ilusi. Di bawah kendali pikiran Lin Er, ribuan pedang dewa dan iblis bergegas menuju orang-orang kuat di tebing seperti hujan pedang. Segera banyak orang jatuh ke kematian mereka. Pada akhirnya, hanya Xiaoyan, Jiu Qingtian, dan Li Hentian yang tersisa di tebing, dan yang lainnya tewas di bawah serangan Panlong dan pedang dewa iblis. Melihat situasi ini, Li Hentian meraung keras. "Kalian semua akan mati!" Li Hentian mengambil langkah besar dan seluruh tubuhnya seperti sambaran petir bergegas menuju jembatan kunci besi. Xiaoyan tahu apa yang akan dilakukan Li Hentian, tetapi meskipun dia ingin menghentikannya, dia sudah terjerat oleh Jiu Qingtian dan tidak dapat melarikan diri. Li Hentian dengan cepat menghindari serangan naga melingkar dan pedang dewa dan iblis. Datang ke tepi tebing dalam sekejap, kemudian dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu ujung jembatan kunci besi itu, dan rantai itu putus. Li Hentian sekali lagi menggerakkan kekuatan di tangannya dan seluruh jembatan rantai besi segera hancur satu demi satu. Liu Xiaohui dan yang lainnya di jembatan kunci besi semuanya ketakutan. Pada saat ini, semua orang berada di tengah jembatan kunci besi dan mereka tidak bisa terbang. Mereka hanya memiliki satu nasib, yaitu mereka akan jatuh ke sungai yang dalam di bawah. Sungai di sungai yang dalam itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika semua orang jatuh ke sungai yang aneh, pasti tidak akan beruntung. Pada saat kritis ini, Panlong di tangan Long Er tiba-tiba berubah menjadi naga emas besar, dan semua orang mengambil kesempatan untuk naik ke punggung naga emas. Naga emas adalah naga ciptaan, dan larangan terbang di sini tidak berpengaruh padanya. Itu segera membawa orang banyak dan terbang ke tebing yang berlawanan. Semua orang akhirnya keluar dari bahaya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, situasi Xiaoyan sangat kritis. Jiu Qingtian dan Li Hentian bergabung dan melancarkan serangan panik pada Xiaoyan. Xiaoyan dikelilingi oleh bahaya dan segera jatuh ke kerugian. Di tebing di seberang, Liu Xiaohui, Xiao Xiao, Jiu Bai dan lainnya melihat Xiaoyan dalam bahaya. Mereka hanya bisa cemas. Pada saat ini Liu Xiaohui tiba-tiba berkata, "Jiu Bai, karena gua ini disebut gua Dewa Naga. Aku pikir itu paling cocok untuk kamu memasuki. Pertama-tama kamu memasuki ke gua naga itu dan dapatkan warisan Dewa Naga. Kemudian pergi untuk membantu Xiaoyan." Jiu Bai tidak berbicara. Dia mengangguk dan memasuki gua Dewa Naga untuk mencari apa yang disebut warisan. Xiaoyan, Li Hentian, dan Jiu Qingtian telah bertarung ratusan kali. Dengan kekuatan Raja Dewa Xiaoyan, di bawah serangan mereka, dia mampu mempertahankan ratusan gerakan. Namun sudah ada banyak bekas luka di tubuh Xiaoyan. Meskipun dia dilindungi oleh armor penciptaan, dia masih terluka. Xiaoyan nyaris tidak bisa menahan ribuan gerakan di bawah serangan gabungan dari keduanya. Liu Xiaohui, Xun Er, Sailin, Yun Yun, dan lain-lain berdiri di tebing yang berlawanan, mengamati dengan cermat pertempuran antara mereka bertiga. Mereka semua merasa sangat khawatir. Semua orang berdoa agar Xiaoyan aman dan sehat di dalam hati mereka. Tetapi kenyataannya, situasi Xiaoyan semakin buruk dan semakin kritis. Buam! Xiaoyan meninju lagi, tubuhnya mundur beberapa langkah sampai dia mundur ke tepi tebing. Kemudian dia berhenti, menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan meludahkan seteguk darah. Xiaoyan berdiri di tepi tebing, rambutnya yang panjang berlumuran darah dan matanya yang dalam menatap pada dua orang di depannya. Apakah hari ini benar-benar situasi yang fana? Long Er mendesak Panlong lebih dari sekali dan meminta lelaki tua itu untuk muncul. Tetapi untuk beberapa alasan, lelaki tua Panlong tidak pernah muncul. Long Er sangat marah sehingga dia hampir melemparkan Panlong ke sungai yang dalam di bawah. Faktanya Panlong hanya peduli dengan keselamatan Long Er dan Panlong tidak peduli dengan orang lain. Kedua belah pihak saling memandang dengan dingin dan mata semua orang penuh dengan kebencian. Li Hentian lalu mencibir, "Xiaoyan, kamu akan mati hari ini. Jangan keras kepala lagi." Xiaoyan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Benarkah? Namun bahkan jika aku mati, aku ingin kamu dikuburkan bersamaku." Li Hentian lalu berkata, "Hanya kamu yang akan mati." Jiu Qingtian juga berbicara, "Kamu sudah sekarat dan kamu masih bisa berbicara." Namun pada saat berikutnya, senyum di wajah mereka berdua membeku, digantikan oleh ekspresi kaget.
Sesaat yang lalu, keduanya masih berpuas diri, tetapi sekarang wajah mereka penuh kejutan dan ketakutan. Apa yang dilakukan Xiaoyan hingga membuat mereka berdua begitu kaget dan ketakutan. Senyum kecil muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan pada saat ini tubuhnya perlahan terbakar. Bukan api aneh di tubuhnya yang menyala, tetapi api hidupnya sendiri. Apa yang dibakar Xiaoyan kali ini bukanlah api kehidupan murni, tetapi darah klan Dewa Penciptaan. Dia akan menggunakan metode membakar darah klan Dewa Penciptaan untuk memungkinkan dirinya mendapatkan kekuatan paling kuat dalam waktu singkat. Hari ini sudah menjadi situasi yang fana. Selain itu, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Api mengamuk dengan cepat di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa garis keturunan dari Protos Penciptaan di tubuhnya dengan cepat menurun, berubah menjadi kekuatan besar yang mengalir ke tubuhnya. Jika Xiaoyan membakar semua darah Protos Penciptaan, maka Xiaoyan akan sepenuhnya menjadi manusia fana, dan dia tidak bisa lagi disebut sebagai Protos Penciptaan. Ini adalah harga membakar darah ras Dewa Penciptaan. Wajah Xiaoyan tegas, dan momentum seluruh tubuhnya meletus seperti gelombang besar. Li Hentian dan Jiu Qingtian terkejut. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan sangat gila. Kekuatan darah sangat kuat dan tak tertandingi. Banyak keluarga kuat menjadi kuat karena kekuatan darah. Dan garis keturunan Protos Penciptaan tidak diragukan lagi adalah garis keturunan paling kuat di dunia. Oleh karena itu, kekuatan yang diperoleh Xiaoyan setelah membakar darahnya juga sangat kuat. Napas Xiaoyan bergegas ke ranah Kaisar Dewa dalam sekejap, dan napasnya masih naik dengan cepat. Pada saat ini Li Hentian dan Jiu Qingtian saling memandang, kemudian kegilaan muncul di wajah mereka secara bersamaan. Detik berikutnya tubuh Li Hentian dan Jiu Qingtian benar-benar terbakar seperti Xiaoyan. Keduanya bahkan memilih untuk membakar api hidup mereka sendiri. Mereka bertiga sangat gila saat ini. Mereka lebih memilih cara membakar api kehidupan, tetapi juga membunuh musuh sepenuhnya. Kekuatan Xiaoyan dengan cepat mengalir dari Kaisar Dewa ke puncak Maha Tinggi. Hampir pada saat yang sama, kekuatan Li Hentian telah mencapai Maha Tinggi, dan kekuatan Jie Qingtian telah mencapai puncak Kaisar Dewa. Karena kekuatan ketiganya terlalu mudah untuk ditingkatkan dan kekuatan yang diperoleh terlalu cepat, mereka bertiga bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kekuatan mereka. Mereka berteriak pada saat yang sama dan bergegas ke sisi lain. Bunuh! Mereka bertiga berteriak serempak, lalu menyerang satu sama lain. Xiaoyan mengubah tangannya menjadi pisau dan menyapu dan menebas mereka berdua. Cahaya di tubuh Li Hentian melonjak, tangan kanan menjaga pintu, tangan kiri menjadi cakar, dan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju dada Xiaoyan. Jiu Qingtian mengangkat kedua tangan bersama-sama dan tidak menghindari serangan Xiaoyan dan menebas langsung ke arah Xiaoyan. Mereka bertiga bertarung untuk waktu yang singkat. Setelah itu, mereka bertiga berdiri tak bergerak di tempat. Konfrontasi antara ketiganya tidak menyebabkan kerusakan yang menghancurkan bumi. Di mata Liu Xiaohui, Xun Er, Yun Yun, Sailin, dan lainnya, Xiaoyan, Li Hentian, dan Jiu Qingtian tampaknya hanya membuat satu gerakan. Tetapi pada kenyataannya, dalam waktu singkat selama waktu itu, Xiaoyan membuat 1003 gerakan, Li Hentian membuat 1002 gerakan, dan Jiu Qingtian membuat 996 gerakan. Total 3 orang bertambah, total hampir 3000 tembakan. Kedua belah pihak bertempur 2000 kali dan semua ini hanya bisa dilakukan dalam satu tarikan napas. Ini menunjukkan betapa sengitnya pertempuran ini. Mereka bertiga berdiri diam pada saat ini, seolah-olah dunia telah menghilang. Semua menghilang, dan sepertinya hanya ada Xiaoyan, Li Hentian, dan Jie Qingtian yang tersisa di dunia ini. Bang! Dengan suara nyaring, tubuh Li Hentian meledak lebih dulu, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Melihat ini, Liu Xiaohui, Xun Er, Sailin, Xiao Xiao, dan yang lainnya terkejut. Segera setelah itu, tubuh Jie Qingtian tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian. Liu Xiaohui dan yang lainnya sangat senang karena kedua iblis besar ini akhirnya benar-benar dilenyapkan. Namun pada saat berikutnya, wajah semua orang tiba-tiba menyusut dan mereka berteriak, "Xiaoyan!" Melihat tubuh Xiaoyan, darah menyembur keluar satu persatu. Darah memancar keluar seperti mata air, tumpah ke seluruh dunia. Kemudian tubuh Xiaoyan jatuh ke bawah dan kemudian menghilang di sungai di bawah. Pada saat ini tebing juga mulai runtuh dan batu yang tak terhitung jumlahnya membawa asap dan debu yang mengepul ke sungai yang dalam. 3 orang bertarung, ketiganya mati. Ketiganya akhirnya binasa bersama dan harganya terlalu mahal.
Xunar, Sailin, Yunyun, Xiao Xiao, dan yang lainnya putus asa. Mereka semua melompat ke sungai yang dalam untuk menemukan Xiaoyan. Liu Xiaohui dengan cepat menghentikan perilaku gila mereka. Sungai coklat di bawah aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika mereka melompat ke dalamnya dengan gegabah, tidak mungkin menyelamatkan Xiaoyan, dan mereka hanya bisa mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Pada saat ini semua orang terkejut menemukan bahwa di tebing yang berlawanan, daging, cincang, dan darah di udara dengan cepat berkumpul bersama, kemudian disusun kembali menjadi bentuk manusia. Li Hentian telah diatur ulang dan dibangkitkan. Melihat kebangkitan Li Hentian, Xunar, Sailin, Yunyun, dan yang lainnya mengubah kesedihan di hati mereka menjadi kebencian dan kemarahan. Mereka ingin membalas atas kematian Xiaoyan. Setelah kelahiran kembali, Li Hentian melihat sekeliling dan ada senyum kejam di sudut mulutnya. Pada akhirnya dia memenangkan pertempuran ini. Meskipun Xiaoyan memilih untuk binasa bersamanya dan Jie Qingtian, Xiaoyan mengabaikan satu hal, yaitu ia telah mencapai keadaan keabadian. Bahkan jika tubuhnya hancur, itu dapat diatur kembali dan dibangkitkan. Setelah alam keabadian tercapai, selama jiwa tidak dihancurkan, bahkan jika tubuh dihancurkan, ia dapat dibangkitkan berulang kali. Boom! Pada saat ini suara keras tiba-tiba datang dari Gua Dewa Naga, dan seluruh istana Gua Dewa Naga meledak dengan keras, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari gua dan melesat langsung ke langit. Segera setelah itu, seekor naga emas yang sangat besar naik ke langit dengan cahaya keemasan. Naga itu mengaum. Naga emas itu seperti regenerasi Dewa Naga, dan aura kuat yang terpancar dari seluruh tubuhnya tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa. "Di mana Xiaoyan?" Naga emas itu bertanya kepada Xunar, Sailin, dan yang lainnya tanpa melihat sosok Xiaoyan. Xunar menunjuk Li Hentian di kejauhan dan menjawab dengan sedih. Xiaoyan dibunuh olehnya. Cepat balaskan dendamnya." "Apa?" Mendengar ini, Jiu Bai menjadi sangat marah dan berteriak di langit. Dan tubuh besar itu menyapu ke arah Li Hentian yang baru saja ditata ulang. Jiu Bai menerima warisan Dewa Naga kuno di Gua Dewa Naga. Pada saat ini, ia telah menjadi Kaisar Dewa yang nyata. Jiu Bai langsung menembus kekosongan dan datang ke arah Li Hentian. Li Hentian baru saja dibangkitkan dan momentumnya sangat lemah. Sementara Jiu Bai baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dewa dan momentumnya berkembang. Di bawah situasi itu, tubuh naga besar Jiu Bai langsung melilit tubuh Li Hentian. Kemudian dia menghancurkan Li Hentian dengan keras. Tubuh Li Hentian yang baru saja ditata ulang hancur berkeping-keping oleh Jiu Bai. Setelah beberapa saat, Li Hentian dibangkitkan lagi. Jiu Bai bergegas menuju Li Hentian dengan panik lagi, tetapi Li Hentian hancur berkeping-keping lagi. Li Hentian sangat tertekan. Meskipun selama jiwanya tidak hancur, dia abadi. Tetapi setiap kali dia mengatur ulang, dia harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan pada akhirnya, dia kehilangan kemampuan untuk melawan di depan Jiu Bai. Jiu Bai menghancurkan tubuh Li Hentian lagi, dan Li Hentian dibangkitkan lagi dan lagi. Kemudian Jiu Bai tidak hanya meledakkan tubuh Li Hentian, tetapi juga mulai menyerang jiwa Li Hentian dengan panik. Di bawah serangan panik Jiu Bai, api jiwa Li Hentian semakin lemah. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh Li Hentian hancur lagi. Kali ini, sebelum dia bisa mengatur ulang tubuhnya, Jiu Bai mengambil kesempatan untuk benar-benar menghancurkan api jiwanya. Jiwa dihancurkan, dan Li Hentian benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, dan tidak mungkin untuk dibangkitkan. Dengan cara ini, Li Hentian akhirnya benar-benar dihilangkan. Meskipun Li Hentian dihilangkan, tidak ada kegembiraan di hati orang-orang, tetapi kesedihan yang tak terbatas, karena Xiaoyan tidak akan pernah kembali. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.